Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Kadrul Zulina dengan NIM 231401088. Sesi ini akan memberikan presentasi singkat tentang materi dari pertemuan 8 sampai ke 13. Sebelum kita memulai, kita akan melakukan sedikit track back. Pertemuan 1 sampai 7 telah membahas dasar-dasar komputasi, terdistribusi, dan jaringan. Menyentuh arsitektur umum, distributed system, model client server, dan dasar keamanan jaringan. Hari ini sekarang kita akan melanjutkan ke materi pertemuan 8 sampai 13 yang mencakup cloud computing, edge computing, performa paralel, big data HPC, dan komputasi kuantum. Cloud computing yang biasa didefinisikan sebagai model yang memungkinkan akses jaringan on-demand ke sumber daya komputasi yang dibagi secara terpusat. 5 ciri utama cloud adalah on-demand self-service, elastisitas cepat, akses jaringan luas, sumber daya yang dipakai bersama, dan layanan terukur. Ada tiga model layanan utama, IaaS, PaaS, SaaS. Contohnya, Gmail atau Google Drive yang menggunakan SaaS, aplikasi yang diakses lewat internet tanpa install sendiri. Model deployment meliputi cloud publik, contohnya AWS, private company, hybrid, dan komunitas. Edge computing adalah paradigma komputasi terdistribusi yang membawa proses data lebih dekat ke perangkat sumber atau sensor IoT, sehingga mengurangi latensi. Berbeda dengan cloud yang mengandalkan data center yang jauh, edge memanfaatkan node lokal di dekat edge jaringan. Keuntungannya adalah respon waktu yang nyata dan penggunaan bandwidth yang lebih efisien. Misalnya kendaraan otonom yang harus memproses data sensor secara instan tanpa menunggu cloud, atau pengolahan video CCTV secara lokal. Keamanan cloud cloud security. Cloud security menghadapi berbagai risiko unik. Menurut Starling, ancaman utama termasuk data breach atau akses data tanpa izin, kelemahan manajemen akses, API yang tidak aman, pembajakan akun, ancaman dari dalam, dan serangan DDoS dan lainnya. Contohnya seperti penyimpanan bucket S3 yang salah konfigurasi dapat bocor. Untuk mitigasi, perlu enkripsi data, autentikasi multifaktor, dan audit terus-menerus. Juga dipakai model tanggung jawab bersama. Penyedia cloud mengamankan infrastruktur, pengguna mengamankan data. IoT Security. Perangkat IoT sering memiliki keterbatasan sumber dan implementasi keamanan seadanya. Tantangannya misalnya password default yang lemah pada router IoT atau komunikasi tanpa enkripsi. Akibatnya, perangkat-perangkat ini rentan dimasuki malware botnet, seperti botnet Mirai. Selain itu, IoT mengumpulkan data pribadi dalam jumlah yang sangat besar. Praktik keamanan meliputi penggantian kata sandi bawaan, patch firmware rutin, enkripsi data, dan autentikasi di gateway IoT. Performa paralel. Untuk mengukur performa pemrosesan paralel, kita gunakan speedup dan efisiensi. Speedup didefinisikan sebagai perbandingan waktu eksekusi secara seri dan paralel. Efisiensi adalah speedup yang dibagi jumlah prosesor. Minimal dengan baik sumber daya digunakan, misalnya jika program satu prosesor butuh 100 detik, maka 4 prosesor hanya butuh 30 detik. Namun, hukum AMDAL menunjukkan ada batas maksimal speedup, karena bagian serial. Jika 95% bagian program bisa diparalelkan, maka speedup maksimal yang dihasilkan adalah 20 kali lipat, meski prosesor tak terbatas. Big data di HPC, dan IIoT. Era industri 4.0 menghasilkan data sensor yang luar biasa besar. High performance computing dikenal dengan kemampuan komputasi dan memori besar yang ideal untuk analisis data petabyte di lingkungan industri. Misalnya menjalankan in-memory analytic pada cluster superkomputer untuk data IIoT. Namun arsitekturnya berbeda. HPC tradisional memisahkan data dan komputasi, sementara Spark dioptimalkan menyimpan data dekat CPU. Kajian terbaru juga menguji Apache Spark pada arsitektur HPC berbasis ARM untuk beban kerja IoT.
Kami juga belajar mengatur konfigurasi dan optimasi khusus CPU vektor agar pemrosesan real-time lebih efisien. Quantum computing. Komputasi kuantum memanfaatkan prinsip mekanika kuantum untuk pemrosesan informasi. Unit dasarnya adalah qubit. Bit kuantum yang bisa bernilai 0 dan 1 secara simultan atau bisa disebut superposisi. Kelompok qubit terentang membentuk entanglement, memungkinkan korelasi kuat di antara mereka. Setelah perhitungan, pengukuran memaksa qubit memilih nilai klasikal. Keuntungannya, beberapa algoritma kuantum yang memberikan kecepatan superpolinomial dibanding klasik. Contohnya algoritma Shor dapat memfaktorkan bilangan besar secara polinomial, sehingga bisa memecahkan kriptografi RSA jika komputer kuantum cukup besar tersedia. Tantangan besar adalah dekoherensi atau ketidakstabilan keadaan kuantum dan kesalahan perangkat ilustrasi. Dari itu semua kita simpulkan pemahaman model cloud dan edge saling melengkapi untuk kebutuhan IoT. Pentingnya mitigasi keamanan khusus cloud dan IoT. Metrik paralel membantu optimasi algoritma, serta menggabungkan HPC dan Edge untuk data skala industri. Komputasi kuantum juga membuka potensi revolusioner meski masih awal. Berikut daftar pustaka yang saya ambil dari internet. Sekian, terima kasih kepada Pak Amer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.